Yang ketiga ini beliau datang sendiri naik motor. Saya kaget juga sih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, suaranya nggak kedengeran di saya sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah Pak, lebih Kemarin gimana? baik. Capek nggak kemarin berarti? Enggak Pak, cuma sampai rumah kan sebelum maghrib ya, rebahan. Nah, habis sholat maghrib langsung tidur. Pak Ali boleh share nggak sih kondisi Pak Ali itu seperti apa sih? Atau kenapanya eh, terlepas dari hal-hal yang nggak boleh di-share mungkin ya gitu ya. Nggak apa-apa. Boleh nggak? Kasusnya apa Iya, sih? Ini kalau ada unik nih, jauh nih. kasusnya TBC saraf tulang belakang yang mengakibatkan di kaki mengalami kelemahan. Kelemahan dua-duanya ya Pak. Dua-duanya dan lebih dominan yang kanan Pak. Oh, lebih yang kanan. Oke, oke. Itu kapan ya kenanya ya? Kenanya 7 tahun lalu di 2016. Mm-mm. Apa efeknya? Efeknya kaki lemah dan lama kelamaan jadi kaku mungkin ya. Lama jadi kaku dan sebagainya. Dulu Heeh. bisa jalan nggak sih? Dulu nggak bisa, jalannya gimana ya, jalan tapi bener-bener berat banget gitu Pak, beda sama sekarang Pak. Oh gitu. Jadi kita ketemu udah kali keberapa ya? Kali ketiga ya? 3 kali Pak. Kali tiga kali ketiga dan yang ketiga ini beliau datang sendiri naik motor. Saya kaget juga sih. Halo. Walaupun memang sudah bisa sebelumnya, tapi saya pikir dari Jakarta ke Bekasi kan jauh juga ya, tapi mentalnya keren juga sih. Kenapa Bapak bisa udah mulai kok udahlah naik motor sendiri aja nggak dianterin kenapa? Karena memang ngerasa udah bisa gitu, bukan bisa sih, udah sanggup lah. Udah sanggup ya untuk jauh-jauh ya Iya Pak, kayak gitu. sebelumnya mah saya ya Allah ke Bekasi satu kelurahan aja saya ngerasa nggak mau gitu, Maunya kenapa? karena memang nggak bisa. Maksudnya rasanya gimana gitu kok nggak bisa tuh? Rasanya itu pegel di pinggang sebelumnya. Hmm, Ya pegel kalau pinggang terus. ya sebelumnya, kalau sekarang tuh nggak ada, udah nggak ada rasa pegel Pak. Oh, tinggal apanya ya? Nggak bisa apanya? Tinggal paling ngangkat pahanya masih agak berat gitu. Oh gitu. Mm-mm. Oh, gitu. Pali boleh cerita nggak Pali itu sebelumnya ngapain aja sih terapinya? Terapinya ya diintervensi sama bapak, saya nggak tahu nama-namanya. Ada Nah, inter, sebelum ad- ketemu saya, nah, ada cerita unik oh, yang saya mau tahu tuh. sebelum ketemu terapinya ya Nah, terapi terapi apa ya, dibilang terapi berobat-berobat. Maaf ya Pak, boleh disebutin nggak di ah, sini ya? toko tersinggung nggak? Jangan brandnya ya. Eh, Intinya saya berobat-berobat alternatif. Hmm, Ya terus? berbagai berbagai macam lah Pak ya. Hmm, Dan biasanya kan kalau namanya orang awam gitu ya Pak, kita berobat alternatif, ada ya ada, si A bilang, oh di sana di sana berobat 3 kali langsung jalan gitu ya, kita wow. ikutin. Kadang kita berobat sampai lebih dari 3 kali tanpa dilatih, tapi ya nggak mungkin jalan gitu kan. Jadi Contohnya menunggu, diapain bahasanya gimana? menunggu menunggu keajaiban gitu Pak. Oh gitu kan dulu pikir seperti itu ya. Seperti pokoknya Iya, kayak 01 gitu ya. Kalau nggak sembuh ya nggak sembuh gitu ya. Nanti iya kalau udah gitu, nggak sembuh nanti jadi sembuh gitu ya. gitu Pak, bener gitu. Jadi bahasanya menunggu keajaiban lah ya. Jadi buang-buang waktu. Hmm, ini pembelajaran banget nih buat para dokter. Akhirnya kita Jadi ketemu kan. Nah, apa sih yang bapak pelajari dari proses ini secara umum? kalau yang saya pelajari kasus-kasus
neuro atau otot atau stroke gitu ya dan semacamnya, Saraf ya. itu Hmm. berobatnya memang harus dilatih dan terprogram. Ya salah satu Hmm. yaitu yang harus ditangani dengan fisioterapi dan fisioterapi yang khusus. Khusus. Kenapa khusus maksudnya? Karena menurut saya, maaf ya Pak, tidak semua fisioterapi bisa menangani kasus ini. Oh gitu, agak berat ya. Ya memang kompetensinya beda-beda sih, benar seperti itu. Oke, yang pertama saya mau underline lagi ya, bahwasannya ini adalah bentuk proses ya. Proses artinya bukan on off, bukan satu dua. Kalau sembuh langsung nggak sembuh, atau dari nggak sembuh langsung bisa sembuh gitu. Kayaknya nggak kayak gitu ya Pak ya. Artinya berproses ya, dibenerin Betul, tapi poin-poinnya di gitu ya. se- Hmm. iya betul, tapi di setiap proses itu, di setiap kita bertemu pasti ada perubahan, gitu aja. Oh, perubahan. Iya, 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 iya. Heeh. Iya, Eh, beda sama kalau berobat kita alternatif, ngerasa kita ada perubahan, ntar seminggu mah udah berat lagi gitu. oh gitu. Ini clue-nya sih buat teman-teman stroker dan yang lainnya. Sebaiknya teman-teman tuh komunikasi dengan terapisnya, dari mulai strategi kita mau ngapain nih, kita mau ngapain programnya, dan saat hari itu pun kita ngomong kita mau ini ya. Nah, karena nanti tuh yang apa namanya, kan yang berperan kan sebenarnya kan pasien ya, kayak Pak Alinya kan gitu kan. Nah, kita Iya cuma betul. nge-guide-nya doang gitu. Saat dikasih tahu saya mau latihan ini ya, itu di otaknya tuh harus berpikir, oh saya mau latihan yang di sini, saya akan konsen di sini gitu. Banyak kan pasien kan suka ketemu, ya terserah Pak Iman aja. Oh nggak gitu, nggak bisa kayak gitu. Kalau saya kayak gitu misalnya, biasanya akan bilang kita harus sepakat. Sepakat artinya sepakat, oke kita mau kerjakan ini, tujuannya ini, nanti evaluasinya kayak begini gitu kan. Mungkin kalau evaluasinya agak susah ya, tapi harus sepakat. Misalnya kemarin kemarin kita ngapain ya Pak, Bapak ingat nggak kita ngapain? Kemarin em, Hmm. stabil pinggul sama hamstring ya. Ya latihan stabilitas pinggul, terusnya mau mengaktifasi hamstring ya gitu. Wah, dia nih orang pinter jadinya enak diajak ngomongnya nih. Nyambung banget. Masih inget. Amin, Nah dari amin, situ, amin. jadi kita nggak rencana live bareng ya teman-teman, ini tiba-tiba aja saya alhamdulillah ditemenin. Dari situ karena udah sepakat, oke kita mau core kita onin, Ya, core-nya yang ini, terus gitu kita mau latihan stabilisasi pelvic namanya, pinggul, buat siap-siap lakukan ABC gitu kan. Nah itu diawali dari kita lihat problemnya ya. Problem itu pertama pastinya dari pasien ya Pak. Pasien akan bilang saya nggak bisa ini nih, lalu kita konfirmasi fisioterapisnya, oh ini ternyata kemungkinannya kayak gini, misalnya gitu. ya. Misalnya saya boleh ngomongin kondisi bapak nggak Pak? Boleh, boleh, boleh. Boleh, ini buat pembelajaran ya. Misalnya Iya, saat beliau datang dan berjalan, pastinya ya selain saya hello assalamualaikum dan sebagainya, fisioterapis itu dia akan ngelihat dua hal. Jadi kondisi statis diam dan kondisi dinamis atau mobile. Contohnya paling gampang adalah jalannya. Jadi saat beliau masuk ke ruangan saya akan lihat jalannya gimana, terus kita akan analisis masalahnya di mana. Misalnya contohnya kalau beliau ini ada masalah di semua pola fleksinya, fleksi itu nekuknya, dari mulai nekuk paha, nekuk lutut, dan nekuk ankle ke atas ya Pak ya. ya, Nah kayak gitu. engkel kata Terus semua nekuk kita bener Pak. cek lagi, ya menurut saya ya, nanti kita konfirmasi ke pasiennya gini-gini, terus saya lihat lagi, oh ini nekuk paha sudah ada nih, nekuk ankle juga sebenarnya udah ada, ternyata lebih parah, oh ini nekuk lutut lebih bermasalah misalnya kayak gitu kan. Lalu kita mulai program. Nah dari step awal kita ketemu hari itu ya, hari itu jadi masuk, bisa jadi program besok ketemu lagi ya beda lagi ya, lihat lihat progresnya gitu kan. Uh, Iya. Lalu kita akan latih ini dan seperti itu. Nah uh, ini yang juga harus teman-teman ketahui, program itu bisa jadi selalu berubah sesuai dengan kondisi pasien. Lihat hari ini gimana, bisa jadi sama, bisa mungkin sama gitu kan. Uh,
bisa jadi sama atau melanjutkan yang kemarin gitu kan, tapi bisa sangat mungkin bisa berbeda sesuai dengan kondisinya ya kan. eh, Masalah beliau juga lumayan banyak ya Pak ya, ini dan sebagainya, banyak yang harus kita benerin, tapi Bener. usahakan dalam satu sesi terapi itu kita punya goal spesifik aja satu, nggak usah banyak-banyak. Itu juga udah ribet, udah nggak ngapain ya Pak. Duh, Udah ngapa-ngapain capek Pak. banget itu. Tapi saya bersyukurnya di setiap sesi, di setiap Ya. pertemuan selalu ada perubahan gitu Pak. Selalu ada yang baru. Alhamdulillah. Iya, selalu ada perubahan gitu. Sekarang paha dalam udah mulai lebih kuat lagi dan Oh, paha luar alhamdulillah. juga ada. Dan ankle juga sekarang untuk di tekuk-tekuk ke atas Angkat. lebih enak Nah. sekarang daripada kemarin-kemarin. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi Saya garis bawahi tentang ya gimana Pak? ankle-nya Oke. lebih mau dimainin lah kalau sekarang tuh. Itu mainin tuh apa maksudnya? Diangkat ya? Ya, gitu, diangkat. Iya, diangkat. Wah, itu Pak kalau misalnya ini kan Pak Ali ini bukan stroker ya, bukan stroker. Jadi stroker tuh banyak masalah banget untuk angkat ankle ya. Siapa di sini yang ankle-nya kurang ngangkat, boleh absen ya. Ini itu tuh saya bilang istilahnya mahal banget ini gitu. Orang bisa ngangkat ankle tuh mahal banget asli deh. Oke. Saya akan komen tentang hasil ya, hasil ada yang rasanya subjektif, ada yang objektif, jadi gitu. Nah ini mudah-mudahan di sini ada eh, keluarga ya. Jadi gini, hasil itu tidak selalu tampak, hasil tidak selalu tampak sehingga keluarga bisa melihat oh ini sudah bagus gitu loh. Hasil itu pertama adalah yang paling subjektif. Misalnya Pak Ali bilang rasanya lebih enak gitu kan, rasanya lebih mudah, itu kan rasanya. Mungkin keluarga kan bilang enggak tuh kelihatan sama aja gitu kan, karena mereka nggak merasakan. Yang kedua, eh, progres itu bisa jadi bentuknya kontraksi, jadi sebuah kontraksi otot, tapi tidak ada movement, tidak ada gerakannya, belum ada gerakannya, ya itu juga progres. Jadi kalau kita pegang, oh ini udah ada gerakannya nih, tapi belum ada, udah ada kontraksinya, susah ngomongnya nih, sudah ada kontraksinya tapi belum ada gerakannya. Nah, yang orang lihat, awam lihat atau keluarga lihat adalah gerakannya harus clear banget, angkat kakinya begini gitu kan. Nah itu next step lah, next step berarti ada movement. Iya, Pak Faris ya kakinya susah ngangkat ya masih di treatment Pak. Nah kayak gitu. Nah itu kalau pasiennya bukan saya bilang nggak cerdas ya, pasiennya bisa mendetailkan kayak Pak Ali enak banget. Jadi kita bisa evaluasi. Gimana rasanya Pak? Oh enak kan. Enakannya apa? Biasanya saya kejar kayak gitu. Oh geraknya lebih gampang. Oke coba kita buktikan. Lihat dari mulai pasif misalnya. Oh betulkah tidak ada kekakuan? Udah membaik sampai akhirnya coba digerakin. Nah, seperti itu ya Pak. Oke. Untuk Bapak nih, mohon maaf nih, Bapak lagi nih. Kan Bapak kan gangguannya di tulang belakang ya. Iya Pak. Di tulang belakang, tulang belakang. Em, Apa namanya ya? Memang terkena ke kaki ya Pak ya, pastinya ya. Iya, iya ke kaki Pak. Tapi kemana program kita tuh banyak di core loh Pak, di pinggul. Mm-mm. Yang bikin capek banget itu. Iya, Ya. apa Ini apa dari apa. presiden nih. Apa sih efeknya kita benerin core dan pelvis terhadap pergerakan kalau menurut Bapak? Efeknya apa ya? Lebih seimbang kali ya Pak. Yang saya rasain gitu. Lebih kalau ininya bahasa kasar saya aja lebih jejak gitu Pak dirinya Pak. Lebih stabil. Berdiri lebih Oke. stabil. Terus buat pergerakan fleksi-fleksinya, ngelipet-ngelipetnya ngangkat paha, contoh sama ini Hmm. lebih ringan gitu. Setelah core-nya Ringan. dibenerin, Baik. setelah pinggulnya Jadi yang dibenerin. oke. Jadi latihan core itu berpengaruh ke banyak hal. Memang benar kesannya
stroke ataupun gangguan pada spinal cord atau tulang belakang itu kan mengenai atau berefek kepada kaki ya. Tapi kalau kita benerin core-nya, benerin trunk-nya, itu akan berefek juga ke kaki. Tidak selalu, atau bukan tidak selalu sih ya, tidak hanya latihan kaki saja untuk bisa kakinya bisa bergerak dengan bagus. Latihan trunk itu wajib dikerjain ya. Malah kalau misalnya trunk-nya, core-nya nggak dibenerin, itu sangat mungkin bermasalah gerakannya ya Bapak Ibu ya. Ya jadi tolong belajar latihan trunk, core. Kalau di VP saya atau di platform lain itu sudah ada tuh latihan-latihan itu yang mandiri ya. Oke. Paling bedanya, mau nanya lagi, bedanya latihan di rumah sama latihan di sini apa sih? Kan sudah dikasih PR. Bedanya latihan di sini sama di rumah. Jadi kalau latihan di rumah itu menurut saya hanya penguatan dan penguatan gitu Pak. Tapi kalau untuk pengaktifan atau intervensi, saya sarankan untuk keluarga atau Bapak Ibu lebih baik ketemu fisioterapinya, karena hanya fisioterapi yang bisa melakukan intervensi untuk pengaktifan otot-ototnya. Begitu menurut saya, Pak. Oh gitu. Agak berbeda ya dari yang di rumah sama yang di sini. Agak berbeda, Pak, kalau menurut saya yang saya rasakan gitu ya. Oh gitu. Oke, sip. Eh, Gini, saya sangat pertama untuk latihan di rumah saya sangat menyarankan dilakukan karena saya sangat tergantung dengan latihan Bapak Ibu di rumah. Ya, pertemuan kita kayak paling mungkin sepekan sekali kali ya, sepekan sekali ada yang sepekan 3 kali itu nggak cukup tuh, nggak cukup. Diusahakan pagi sore kita latihan. Ya makanya di rumah dikasih program. Memang ada juga sih pasien saya yang latihannya sehari 2 kali, di sini juga ada. Sehari 2 pagi sore seperti itu lebih efektif. Makanya biasanya kalau di sini kita akan kasih, ayo latihannya kayak gini, terusnya kita evaluasi ini bisa nggak di sini. Nah, karena itu satu proses pemulihan. Ya. Adapun yang di sini memang bentuknya kan fisioterapi. Makanya kalau di komen-komen saya suka bilang apa namanya, silakan lakukan PR-nya, tapi yang spesifik kondisi itu kita harus asesmen di sini Bapak Ibu gitu ya. Maaf ya ada beberapa yang nanyanya tanda kutip ini gimana caranya? Ya caranya betulnya home program, tapi kalau yang detail gimana mau share-nya paling mau. Kalau Pak Ali gimana sarannya buat saya dan buat Ya, para sarannya teman-teman nih? saran saya latihan-latihan PR yang dikasih Pak Iman untuk di rumah itu tetap memang harus dilakukan karena itu membantu untuk benar-benar penguatannya gitu Pak. Terus yang paling terutama memang harus ketemu dengan Pak Iman gitu, karena yang tadi saya bilang Pak ada intervensi yang hanya bisa dilakukan fisioterapi atau dilakukan Pak Iman gitu. Iya, mohon bisa dipahami ya kalau ada teman-teman, makasih Pak. Mohon bisa dipahami untuk teman-teman yang bertanya, terus saya nggak bisa jawab secara detail sesuai kondisinya, karena kalau kondisi program atau terapi itu harus kita periksa dulu kan, gitu ya. Mohon bisa Iya, dipahami ya. iya. Gitu. Ini ada Bu Yohana, saya stroke 8 belum bisa jalan, ya Allah. Minta PR ya Pak, tiap jam berapa live PR-nya ada di VT Bu, silakan dicek atau di platform lain di ya takut di ban nih sama TikTok nih ya. Tahu ya Bu ya, di platform yang lain juga ada, silakan dikerjakan. Terus kalau misalnya 8 bulan belum jalan, lihat dulu nih apa yang masih bermasalah ya.
kondisi apa yang masih bermasalah itu sangat spesifik ya kayak gitu. Tapi lagi-lagi saya selalu menyarankan misalnya latihan pada terang, latihan pada bridging itu wajib lah dikerjakan. Oh, dikit-dikit bridging. Pak Ali tahu bridging ya? Tahu Pak. Tahu. Gimana rasanya bridging? Bridging berat Pak, tapi kadang gini ya Pak, menurut saya kita latihan di rumah, Gimana? kita Ya. latihan di rumah gitu. Oke kita bridging, tapi kadang kita nggak tahu Hmm. bridging kita bener apa enggak gitu. Oh iya, iya, betul. Jadi gini, oh ini pengalaman yang kemarin ya, kita benerin dulu, terus bridging langsung bagus ya, ajak ya. Iya, iya. Jadi dengan segala kekurangannya kerjaan di rumah pasti harus dikerjakan, gitu kan. Sesederhana bridging pun sebenarnya tidak sederhana, ada komponen-komponennya dari mulai apa namanya core-nya di-onin dulu, tulang ekornya dibenerin dulu, baru ngangkatnya dibenerin dulu, pinggulnya kanan kirinya disesuaikan. Ya, seperti itu. Itu biasanya dikerjakan pasti di sini. Itu karena Pali ketemu jadinya dia tahu, oh ternyata begini caranya ya, gitu ya Pali ya. Begini. Iya Pak. Ternyata begini Jadi, yang benernya gitu kan. nah untuk saran saya ke Bu Yohana, nih Pak maaf ya, saya boleh kasih saran gitu ya Pak ke Bu Yohana. Lebih baik kalau Mangga, memang mangga ibu dicari aja. ada waktu, emang ibu deket gitu, lebih baik ibu datang ke Pak Iman gitu Bu. Ah, aku jadi Saya iklan, kirain mau saya. saya bukan iklan, saya bukan istilahnya bukan marketingin Pak Iman, tapi saya kenapa menyarankan ibu ini sesuai dengan apa yang saya rasakan sekarang aja gitu Bu, sudah banyak perubahan saya gitu. Jadi saya nggak ada planning live sama Pak Ali ya. Mohon maaf nih. Saya Jadi, tidak untuk ada niatan menyarankan serius. aja, insya Iya, Allah iya, iya. kalau emang ibu yakin gitu, insya Allah Bu, pasti ada perubahannya di setiap ibu pertemuan. Iya. Ini beliau dari Merauke jauh juga ya. Oh, jauh Makasih juga ya ya. dari Merauke ya. Iya. Ada sih pasien dari sana juga yang dari Ambon juga ada yang ke sini, tapi kan nggak semua bisa pastinya kan. Kan terutama masalah biaya dan sebagainya. Ada saya pernah Bu Yohana saya punya pasien itu ya dokter spesialis gitu kan. Dokter spesialis saya harusnya ya tinggal di sini lah sepekan kayak gitu. Sulawesi dari Sumatera, kalau dari Kalimantan ada nggak ya sih? Kayak gitu. Memang ini faktanya tidak selalu eh, sampai kali dan teman-teman akhirnya memang saya usahakan bikin video tapi kesempatan ini mohon dipahami mungkin video itu tidak sesuai banget dengan kebutuhan bapak ibu ya, karena nggak bisa itu kalau misalnya bener-bener ini ada Bu Najwa Primita, halo Bu Najwa mau live sama saya nggak?